Ingin tahu sebuah amalan untuk memperoleh ilmu laduni? Silahkan simak video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi dengan saya di channel Klinik TV. Di video kali ini saya ingin meng-share sebuah informasi penting bagi Anda, bagi teman-teman sekalian yang saat ini sedang dalam proses belajar, misalnya sedang kuliah, sedang mondok atau menjadi santri. Nah, amalan yang ingin saya berikan ini insya Allah akan bermanfaat dalam proses mencari ilmu yang kalian lakukan. Sebab salah satu manfaat dari amalan ini adalah dapat membuat kalian bisa memiliki daya ingat yang kuat, bisa mudah dalam belajar, dan bahkan bisa sekali belajar langsung bisa. Dan ciri-ciri ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki ilmu laduni. Walaupun tentu saja menurut Imam Al-Ghazali ilmu laduni itu ada dua, yaitu ilmu laduni yang diperoleh sebagai anugerah, dan ini mungkin sangat sulit untuk kita dapatkan karena anugerah itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang khusus, kepada hambanya yang terpilih, yang memang memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan hamba-hamba yang lain. Tetapi bagi kita yang tidak memiliki keistimewaan itu, kita masih bisa berpeluang untuk memperoleh ilmu laduni minimal. Walaupun ilmu laduni yang kita miliki tidak bisa melihat masa depan, tidak bisa melihat hal-hal gaib, tetapi minimal kita bisa mudah belajar. Terutama bagi kalian yang masih nyantri atau masih sekolah atau masih kuliah, ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam proses belajar itu kalian tidak perlu belajar dengan susah payah, tetapi cukup sekali belajar langsung ingat, langsung hafal, langsung menguasai dan langsung memahami. Jadi intinya perlu sekali lagi saya tekankan, ilmu laduni yang saya maksud di sini bukanlah ilmu laduni sebagai anugerah sebagaimana yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Khidir alaihissalam atau kepada ulama-ulama besar yang memiliki keistimewaan seperti Gus Dur, seperti Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Tapi ilmu laduni ini adalah ilmu laduni yang sebatas meningkatkan daya ingat, daya pikir, kemudian daya hafal, dan daya pemahaman yang tinggi. Jadi perlu dikatakan. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri ilmu laduni. Nah, saya juga menjelaskan di situ apa sih yang dimaksud dengan ilmu laduni dan bagaimana cara memperolehnya. Menurut Imam Al-Ghazali, untuk mendapatkan ilmu laduni itu prosesnya sangat panjang, sangat rumit, dan tidak mudah. Karena apa? Karena kita harus melakukan yang namanya riyadhah. Riyadhah ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan tertentu, di mana di dalam tradisi Jawa, dalam tradisi masyarakat kita Indonesia itu biasa dikenal dengan istilah tirakat. Nah, dalam tirakat ini pada intinya tujuan dari tirakat atau riyadhah ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran maksiat dan potensi-potensi dosa lainnya. Karena ilmu laduni itu hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu kepada orang yang hatinya benar-benar bersih, hatinya benar-benar murni, dan tidak ada sedikit pun keinginan untuk berbuat maksiat di dalam hatinya. Nah, orang-orang seperti itulah, orang-orang beriman seperti itulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu untuk dianugerahi ilmu laduni. Sekali lagi, ilmu laduni yang dianugerahi kepada orang itu adalah ilmu laduni yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Khidir, Imam Al-Ghazali, kalau Indonesia itu ada ya almarhum Gus Dur misalnya, itu adalah sosok-sosok yang memiliki ilmu laduni sehingga beliau bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia kebanyakan, bisa melihat masa depan seseorang tetapi yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itu adalah satu kelebihan, satu keistimewaan dari ilmu laduni yang hanya diberikan sebagai anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang terpilih. Ingat, hamba yang terpilih. Nah, bagaimana dengan kalian yang masih pelajar, yang masih santri, yang masih sekolah? Tenang, kalian bisa mengamalkan sebuah amalan di mana amalan ini bisa meningkatkan daya ingat, daya kreatif, dan ide. Jadi dengan mengamalkan amalan ini, kalian akan memiliki
akan mudah dalam belajar. Saya pribadi mengamalkan ini sejak masih santri dan sampai kuliah, dan alhamdulillah saya merasakan sendiri bagaimana belajar yang saya lakukan itu tidak harus berulang-ulang, tapi sekali membaca langsung hafal, langsung paham, dan langsung ingat. Ini adalah salah satu kelebihan dari amalan yang akan saya bagikan share kali ini. Tentu saja ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa digunakan untuk tujuan yang sama, tapi di sini saya hanya menjelaskan satu amalan yang paling mudah dan paling gampang lah menurut, dan amalan ini adalah ada di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109. Pada intinya sebelum saya ingin menjelaskan ini, pada intinya silakan, saya sudah membuat video rekaman tentang ayat surat Al-Kahfi ayat 109 ini, silakan Anda resapi, silakan Anda dengarkan berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Surat Al-Kahfi ayat 109. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Nah, teman-teman sekalian, untuk mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 109 ini caranya sangat mudah, yaitu cukup membacanya 3 kali setiap selesai sholat fardu. Jadi intinya, untuk mengamalkan ayat ini, maka Anda pertama-tama harus istiqomah sholat. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Sholat secara istiqomah dengan niat ikhlas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sholat, baca surat Al-Kahfi ayat 109 tadi sebanyak 3 kali. Dan selain itu, yang kedua, lanjutkan di malam harinya baca sebanyak 100 kali. Nah, lakukan cara ini secara istiqomah setiap malam, setiap hari. Anda harus membaca, mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 109 ini selama waktu yang tidak ditentukan ya. Kalau bisa ya selama-lamanya, selama mungkin gitu. Karena keberhasilan dari sebuah tirakat, dari sebuah riyadhah itu terletak pada istiqomah. Keberhasilan dari sebuah amal itu terletak pada istiqomah. Percuma kita beramal banyak hari ini tapi besok kita berbuat dosa. Itu lebih baik kita beramal sedikit tetapi dilakukan secara kontinu setiap hari. Nah, pada intinya istiqomah adalah kunci penting untuk bisa berhasil dalam melakukan sebuah riyadhah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya jadikan amalan ini, amalannya saya sebutkan tadi, yang saya baca tadi itu sebagai salah satu bentuk riyadhah kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tujuannya bukan untuk memperoleh ilmu latin, tetapi untuk mendekatkan diri, untuk membersihkan hati, dan untuk mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan niat-niat yang benar tersebut, maka dengan sendirinya nilai plus bonusnya Anda akan diberi banyak ilmu, Anda akan diberi daya hafal, daya ingat, dan daya kreatif yang tinggi, serta Anda akan memiliki banyak sekali ide, dan itu akan muncul tanpa Anda sadari. Dan itu sangat bermanfaat sekali, ilmu, ide, kreativitas dalam memperoleh kesuksesan di masa depan Anda. Walaupun saat ini Anda masih kuliah, Anda masih nyantri, Anda masih pelajar, dengan mengamalkan ini selama mungkin, insya Allah di masa depan nanti setelah Anda selesai belajar, setelah Anda lulus, maka Anda akan menjadi orang-orang cerdas, menjadi orang-orang kreatif, dan menjadi orang-orang yang banyak ide, sehingga hal-hal tersebut membantu kalian untuk mencapai kesuksesan di masa depan nanti, insya Allah. Nah, itulah teman-teman sekalian yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa
menambah wawasan kalian, bisa menjadi bekal bagi kalian, terutama kalian yang masih sekolah, yang masih menimba ilmu, yang masih belajar, agar bisa memiliki kemampuan, daya ingat, daya kreatif, daya cipta, kemudian bisa belajar dengan mudah, sekali belajar langsung paham. Maka jangan lupa yang terakhir, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya agar dimudahkan dalam mencari ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.